Salam. Selamat sore saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Hari ini sebenarnya kita sudah ibadah offline alias sudah bisa ibadah di gereja. Namun berhubung banyaknya yang mungkin masih belum bisa ikut ibadah di gereja, supaya semua masih bisa dapat terisi kebenaran firman Tuhan dari gereja, maka saya sore hari ini masih menyampaikan firman Tuhan lewat online ini. Oleh sebab itu mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa sebelum kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur sore hari ini kami masih boleh bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan akan mengisi iman dan kerohanian kami, sehingga kerohanian kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena kami tahu hanya dengan iman yang kuat kami boleh mampu bahkan keluar sebagai pemenang dan boleh memperoleh keberhasilan dan kemenangan kilang gemilang di dalam kehidupan ini melalui iman ini. Itu sebabnya Tuhan, jamah setiap hati kami, urapi kami, pikiran hati kami, sehingga kami boleh berkonsentrasi menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lapang dan baik, sehingga firman-Mu dapat tempat yang terbaik di hati kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang tidak terbatas. Kami mohon Tuhan, kuasa-Mu akan menyertai dan Kau sendiri yang akan berbicara. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Oh haleluya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang kurang menguntungkan, sore hari ini kebenaran firman Tuhan menantang kepada kita untuk hidup di dalam iman, untuk memulai atau bertolak, di sini dikatakan dari iman yang memimpin kepada iman dan menuju kepada iman yang berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang pandemi atau PPKM di Sidoarjo sudah turun menjadi level 2. Itu artinya kita sudah sedikit ada kelonggaran untuk beraktivitas, termasuk beribadah. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, namun sekalipun sedikit sudah lebih longgar, tapi kita masih tetap memerlukan iman. Iman ini sangat dibutuhkan, baik di masa yang baik maupun di masa yang buruk sekalipun. Kita sangat membutuhkan iman. Itulah sebabnya firman Tuhan sore hari ini menekankan kepada kita di sini di dalam pasal 1 ayat 17 ini dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Kita orang-orang percaya disebut orang benar, saudara. Bukan karena kita ini sudah benar, tetapi karena kita sudah dibasuh oleh darah Yesus yang mengalir di Golgota, yang membenarkan kita. Kita mungkin orang yang paling berdosa, seperti Paulus sering katakan, di antara orang-orang, akulah orang yang paling berdosa. Tapi oleh karena anugerah Allah, aku dibenarkan oleh Allah. Kita adalah, sekalipun mungkin latar belakang kita banyak yang tidak baik barangkali, tapi bukan itu. Kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh, kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya dan menjadi orang benar. Bahkan dalam Alkitab sering disebut orang-orang kudus Allah. Sebagai orang kudus, sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, maka kita diwajibkan, diharapkan dan diwajibkan untuk berjalan di dalam iman. Yang bertolak dari iman, memimpin setiap hari di dalam iman, dan menuju kemenangan, menuju kepada kehidupan yang berhasil di dalam iman. Itulah harapan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, kita lebih baik baca saja Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Rupanya kebenaran firman Tuhan ini, hidup itu bahagia atau tidak, sejahtera atau kacau balau, itu dimulai dari hati. Dan dari hati inilah, dari jiwa inilah sebenarnya iman dimulai. Kehidupan dimulai. Itu sebabnya kalau kehidupan ini dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, mari hati kita ini dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang menimbulkan iman, agar kehidupan kita bisa dipimpin dengan iman. Kita bisa memiliki iman sekalipun di dalam situasi dan kondisi yang kurang baik. Sebab kehidupan ini selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, tahun 1998 pada waktu masuk Krismon di Indonesia. Banyak orang kaya, mobil Mercy dijual murah. Mercy yang harganya ratusan juta, mungkin sekitar 250 juta waktu itu, ditawarkan hanya 20 juta, bahkan 15 juta dikasih. Ditaruh di bandara karena ketakutan. Kalau situasi dan kondisi kurang baik, banyak orang sudah kehilangan iman, lari ke luar negeri, tidak peduli harta, tidak peduli apa saja pekerjaan usaha, ditinggal saudara karena ketakutan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya iman sangat dibutuhkan dalam situasi kondisi apapun. Iman sangat dibutuhkan. Nah saudara, kalau Tuhan mengatakan kita harus dipimpin dengan iman, yang menuju kepada iman, itu ada alasan tertentu, ada alasan. Bukan sekedar masuk akal, tapi alasan yang benar-benar luar biasa yang akan terjadi kalau kita mengikuti, menuruti, percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan itu tahu seluk-beluk kehidupan ke depan, sudah tahu. Beberapa tahun, berapa ratus tahun kemudian juga Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita harus hidup di dalam iman. Dan kalau mau mempercayai kebenaran firman Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi,
di sekitar kita yang seringkali dan sangat mempengaruhi kehidupan ini, maka kita tetap akan keluar sebagai pemenangnya. Kita akan tetap menjadi orang yang sukses. Itu sebabnya Pak, sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Ada beberapa hal atau beberapa alasan kenapa Tuhan, alasan yang kuat lagi, kenapa Tuhan menganjurkan, mengharuskan, mengajarkan kepada kita untuk tetap hidup di dalam iman. Yang pertama, di dalam Roma tadi ayat yang pasal pertama ayat 16, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Di sini dikatakan karena kita mempunyai Injil dan percaya kepada Injil yang adalah kekuatan Allah. Saudara, Injil ini, firman Tuhan ini, saudara, Injil itu adalah firman Allah. Kenapa? Firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjelma atau menjadi manusia, yang di dalamnya kita melihat kemuliaannya. Yang pertama, Yesus itu adalah firman, dan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Dan sekarang sejarah Yesus sudah ditulis di dalam Injil semuanya. Itu sebabnya Injil ini adalah kekuatan Allah. Kenapa? Sebab kekuatan Allah itu terletak di dalam firman-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa agama lain sekalipun mungkin percaya akan firman Allah, tetapi tidak pernah mendapat mujizat? Bahkan ada agama yang mengatakan bahwa mujizat itu sudah berhenti, tidak ada mujizat. Tetapi kita percaya mujizat masih berlangsung sampai sekarang ini. Mujizat masih ada. Mujizat masih bisa terjadi saat ini. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman Allah itu kekuatan Allah. Apa yang dimaksud di sini? Kalau yang dimaksud di sini adalah bahwa hanya melalui firman-Nya, sudah berkali-kali saya sampaikan ini, hanya melalui firman-Nya segala sesuatu ini dijadikan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3, tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi di dunia ini. Tanpa firman, Yohanes pasal 1 ayat 3, tidak ada yang sudah terjadi. Jadi semua yang jadi di dunia ini, semua yang jadi yang bisa kita lihat ini, itu karena firman Allah. Begitu firman Allah mengatakan, jadilah bumi maka bumi jadi. Jadilah benda-benda di langit maka benda-benda di langit jadi. Jadilah terang maka jadi terang. Jadilah gelap makanya ada malam. Itu hanya dengan firman Allah. Itu sebabnya firman Allah disebut kekuatan Allah. Oh haleluya. Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Saudara, dikatakan bahwa hanya dengan iman kita mengerti semuanya ini. Banyak orang yang tidak mengerti Injil, tidak memiliki Injil, tidak tahu bagaimana dunia ini diciptakan, sehingga dunia berspekulasi bahwa dunia dan isinya itu dari molekul-molekul yang paling kecil dan terus berkembang, terus termasuk di dalamnya. Manusia itu dari binatang yang paling kecil bertumbuh menjadi binatang besar dan akhirnya sempurna menjadi manusia. Yang pertama-tama simpanse, lalu akhirnya menjadi manusia. Itu spekulasi, saudara.
Itu teori yang diciptakan oleh manusia. Karena tidak ada panduan, karena tidak ada agama apapun tidak mengerti bagaimana manusia dijadikan, bagaimana bumi dijadikan. Tidak ada yang menjelaskan secara gamblang. Tetapi Injil, tetapi kitab suci kita, tetapi kebenaran firman Tuhan menceritakan semuanya. Termasuk bagaimana Hawa diciptakan dari mana, kita bisa mengerti. Itu kata firman Tuhan. Bahkan dalam Roma pasal 4 ayat 17, Allah itu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada, yang dari kelihatan menjadi kelihatan, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang dinamakan ex nihilo. Segala sesuatu yang dulunya tidak ada dan tidak kelihatan, karena memang tidak ada, lalu menjadi kelihatan, lalu menjadi ada. Sampai saat ini Allah sanggup melakukan itu. Mungkin kita belum memiliki masa depan yang baik, Tuhan sanggup. Sekalipun sekarang caranya Allah tidak tiba-tiba memiliki masa depan yang baik. Dalam arti tiba-tiba memiliki uang. Ada uang jatuh dari sorga. Beberapa karung, tidak seperti itu. Tetapi Allah sanggup memimpin kita. Itu sebabnya firman Tuhan harus dipimpin oleh iman kepada iman. Karena di dalam Tuhan ada masa depan yang baik. Tuhan sanggup membuat masa depan kita yang sekalipun sekarang kita tidak bisa melihat. Mungkin barangkali kita berpikir saya tidak punya masa depan yang baik karena pendidikan saya, orang tua saya tidak bisa memberi modal yang banyak dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup membuat masa depan saudara lebih cerah, lebih baik, lebih indah dan kilang gemilang cemerlang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena Allah sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan orang mati hanya dengan firman-Nya menjadi hidup. Kita tahu cerita ini. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, sudah membusuk ini saudara. Sebenarnya sudah tidak bisa akan hidup. Tapi oleh firman Tuhan Yesus mengatakan, "Hai Lazarus, keluarlah." Perkataan, "Hai Lazarus, keluarlah, bangunlah." Mayat itu bangun, bukan menjadi mumi saudara, tetapi bangun menjadi manusia yang hidup seperti semula. Selayaknya orang yang sepertinya tidak pernah terganggu sakit penyakit, apalagi pernah menjadi bangkai, tidak, menjadi sempurna. Itulah firman Allah yang harus kita percayai. Kalau kita tidak mau mempercayainya, memang tidak akan pernah melihat mujizat Allah. Tidak pernah akan melihat hal-hal yang dahsyat, yang ajaib dari Tuhan itu terjadi dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau tidak mau harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu begitu luar biasa saudara. Bahkan firman Tuhan kalau kita ingin melihat hasilnya yang saat ini belum melihat kenyataan, aku menjadi orang sukses, aku menjadi orang besar, aku menjadi orang berhasil, belum ada kenyataan, belum bisa melihat, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 di sini dikatakan begini. Tetapi apakah, saya ulangi, ayat 8. Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di sini dikatakan kalau firman Tuhan itu ditaruh di dalam mulut, tentunya bukan di dalam mulut,
harus disimpan dalam hati, lalu diperkatakan lewat ucapan kita. Kita memperkatakan Injil, kita memperkatakan firman Tuhan, janji-janji Allah yang menjadi rema kita terus perkatakan setiap hari. Itu yang dinamakan firman iman. Firman menjadi iman, dan itu akan menjadi kenyataan. Sudah sering saya katakan, seorang hamba Tuhan yang namanya Ade Buye, itu dari anaknya orang yang paling miskin di daerahnya di Nigeria. Anaknya banyak, tapi ibunya tiap hari memperkatakan, "Nak, kelak kamu menjadi orang besar yang akan berbicara di depan banyak orang, ribuan orang." Ternyata sekarang Ade Buye yang dulunya sekolah saja tidak pernah punya sepatu, saudara, karena terlalu miskin. Tetapi karena orang tuanya selalu mengatakan, "Nak, kamu kelak menjadi orang besar. Kelak kamu akan berbicara di depan ribuan orang." Sekarang dia memiliki jemaat bukan ribuan, tapi jutaan. Bukan sekedar ratusan ribu, tapi jutaan. Saudaraku yang terkasih di dalam, saya rasa inilah pendeta terbesar di seluruh dunia. Karena orang tuanya suka memperkatakan, dengan iman anaknya menjadi orang berhasil, anaknya menjadi orang yang diberkati Tuhan. Firman harus sering kita katakan, saudara. Saya paling suka ini memperkatakan ayat ini, saudara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oh haleluya. Allahku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Katakan itu setiap hari, bahkan setiap pagi katakan, Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Katakan amin. Amin. Saudara, coba katakan, Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Bukan menurut persediaan yang ada. Tapi andai kata menurut persediaan Allah itu terlalu banyak, terlalu besar jumlahnya, tidak akan habis-habisnya. Tetapi di situ dikatakan menurut kekayaannya. Oh luar biasa. Bukan sekedar menurut apa yang ada. Bangsa kita diharapkan semua dapat vaksin, saudara. Tapi persediaannya terbatas sehingga dibatasi 500 orang. Bahkan 5.000 orang paling banyak di satu kota dalam satu minggu barangkali. Karena persediaannya terbatas. Tapi persediaan di dalam Tuhan tidak terbatas, bahkan menurut kekayaan Allah. Oh begitu luar biasa. Sering-sering bahkan kalau perlu setiap hari perkatakan. Setiap hari perkatakan. Yang kedua, catat baik-baik ini. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Tuhan Yesus datang supaya aku memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Aku mau memiliki hidup bukan pas-pasan, memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Mari kita catat di hati kita. Kita simpan firman Tuhan. Itu sebabnya pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, simak baik-baik. Jangan sibuk main WA. Tangkap baik-baik firman Tuhan. Tuhan Yesus datang supaya orang yang percaya memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Mari kita sering katakan itu. Bahkan tiap hari kita harus katakan. Ini yang pertama. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Yang sanggup mengubah nasib kita. Yang sanggup menyediakan nasib yang terbaik. Nasib buruk bukan diciptakan Allah. Pertama, nasib buruk biasanya diciptakan oleh situasi dan kondisi.
Yang kedua, iblis mencoba membawa manusia hidup dalam kesusahan agar mau menyembah kepada iblis. Mau ke Gunung Kawi dan sebagainya, mau cari dukun-dukun. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang punya kekuatan yang besar, yaitu Injilnya, firman Allah. Yang kedua, melalui iman. Itu sebabnya kita harus punya iman dan harus bertumbuh di dalam iman. Kita tidak boleh tidak bertumbuh di dalam iman ini. Karena kalau tidak bertumbuh, karena kurang pengertian firman Allah, karena kurang membaca firman atau tidak pernah mendengarkan kebenaran firman, gak bertumbuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya ibadah online kita kebetulan memang peralatan masih sangat terbatas, tenaga juga terbatas, sehingga masih bisa yang ditayangkan khotbahnya saja, firman Allah. Tapi jangan alergi dengan firman Allah, saudara. Kalau firman Allah saudara sudah gak mau dengar, bagaimana bisa bertumbuh? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman itu timbul, muncul oleh karena mendengarkan firman. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Allah, anti dengan khotbah, saya tidak tahu bagaimana saudara bisa kuat menghadapi tantangan. Jangankan tantangan yang besar dari luar, mungkin dengan tantangan keluarga saja gak kuat. Kalau gini caranya, cerai aja, mungkin seperti itu saudara. Gak muncul imannya. Masalah sedikit kita cerai, masalah sedikit pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Ada masalah sedikit, aku tak pulang saja. Kita gak bisa terus. Mungkin akan seperti itu saudara. Mari kita akan belajar terus beriman. Dikatakan yang kedua adalah melalui iman kita akan mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia, bukan sekedar mengalahkan lawan-lawan yang harus kita lawan. Saudara, kalau seorang petinju kalau tidak bertarung tidak dapat uang. Jadi kalau saudara ada lawan yang datang memusuhi saudara, di balik itu ada berkat. Tapi menangkah kita? Kalau petinju kalah menang karena bertanding dibayar saudara. Tapi kalau kita diserang iblis, kalah, kehancuran. Hati-hati saudara, jangan main-main dengan ini. Serangan iblis bukan untuk mendapat berkat. Tapi kalau kita menang, memang kita naik level, kita naik kelas. Saudara bayangkan kalau sekarang saudara sudah naik kelas dari SMA lalu tiba-tiba lulus, paling tidak bisa bekerja. Lulus SMA, sekalipun sekarang lulusan SMA, sudah agak sulit cari pekerjaan yang baik. Dari universitas lulus, oh itu sudah di depan mata pekerjaan Tuhan. Sekalipun juga tidak otomatis, memerlukan iman. Anak saya 1 tahun berdoa agar dapat pekerjaan Tuhan, pekerjaan. Tapi puji Tuhan dua-duanya sekarang sudah bekerja. Kalau kita ada ujian, itu artinya akan segera naik level. Dan saudara mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4. Pasal yang ke-5 ayat yang sekarang 1 Yohanes. Bukan Injil Yohanes ini tapi 1 Yohanes di belakang. Pasal 5 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kalau kita memiliki iman, kita hidup di dalam iman. Dan yang memimpin kepada iman dan menuju kepada kemenangan iman,
Kita benar-benar di sini dijanjikan mengalahkan dunia. Dunia ini di sini bukan mengalahkan atau keliling dunia misalnya, bukan. Tetapi apa yang dikatakan dunia di sini? Masih pasal yang sama, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang 19 dia mengatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Orang yang mengenal Allah, di sini dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kalau sudah lahir dari Allah, mulai mengerti siapa musuh kita. Musuh kita adalah si jahat, dan si jahat itu di sini dikatakan sudah menguasai dunia. Ini yang disebut di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 28. Kalau ingin menguasai harta orang kaya itu, kita harus mengikat orang kuat. Orang kuat inilah yang rupanya menguasai kekayaan Allah Bapa kita yang sedianya disediakan bagi kita orang-orang percaya. Yang disediakan bagi anak-anaknya. Tapi rupanya semenjak iblis berhasil menipu Adam dan Hawa, kekayaan Allah, berkat Allah yang disediakan bagi anak cucu Adam dirampas, dikuasai. Itu sebabnya pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hanya untuk mencari sesuap nasi, untuk menghidupi istri dan anaknya, harus keluar keringat, berpeluh bumi, tumbuh-tumbuhan yang adalah mata pencarian atau bahan makan bagi manusia, terkutuk. Apa artinya? Menjadi tidak subur lagi, penghasilannya kurang maksimal karena terkutuk. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini akibat berkatnya sudah diambil oleh iblis. Kita harus mengalahkan si iblis yang berusaha terus sampai kapanpun berusaha menguasai. Itu sebabnya sekarang kalau saudara buka usaha, pekerjaan, kalau saudara tidak kuat iman, lawan-lawan kita suka main kuasa kegelapan, kuasa dukun. Ada beberapa orang yang cerita kepada saya. Ada yang mengatakan, ada yang buka usaha, tiba-tiba usahanya agak menurun, lalu langgannya tiba-tiba datang kembali, muncul kembali. Loh Bu, kok lama tutup sih? Padahal ibu ini tidak pernah tutup. Berbulan-bulan, kenapa tutup Bu? Tidak pernah tutup. Itu hasil daripada kuasa kegelapan yang bekerja menguasai agar tidak laku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, iblis di mana-mana memang masih ingin merampas berkat-berkat Tuhan bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya kita harus mengalahkan dunia ini. Tapi puji Tuhan, ada berita yang baik. Itulah sebabnya kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Allah, kita tidak tahu bagaimana mengalahkan si jahat. Bisa mengalahkan yang menguasai, coba menguasai dunia ini. Bagaimana merebut harta kekayaan Bapa kita ini. Bagaimana kita bisa? Tapi puji Tuhan, masih di dalam kitab yang sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat di sini dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita diberi roh. Saudara yang sudah percaya kepada Kristus, di dalam
Efesus pasal 1 ayat 13. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dalam arti di hati kita sudah ada Roh Kudus. Terlebih kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus, itu artinya saudara sudah dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan Roh itulah yang sanggup mengalahkan roh yang ada di dalam dunia. Nabi-nabi palsu ini berbicara masalah perdukunan dan sebagainya. Kalau kita dipenuhi Roh Allah, tidak akan ada yang mempan mengganggu kita. Tidak ada yang mempan menyerang kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan saja tidak mempan mengganggu kita, kita sanggup mengalahkan semua roh-roh yang ada di dunia ini. Itu janji Allah, itu firman Allah, itu kebenarannya. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah kalau banyak di sekitar kita dukun-dukun yang coba ingin mengganggu dunia perdukunan. Karena orang-orang di luar kita kalau ingin dapat cepat pergi ke dukun, itu adalah kebencian Allah. Itu yang Allah tidak suka. Hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau anak Allah masih pergi ke dukun, itu menyakiti hati Tuhan. Allah sangat berduka, Allah sangat sakit hati dan murka. Kalau banyak masalah terjadi di dalam kehidupan gara-gara perdukunan, itu bukan karena Allah, tetapi saudara, iblis ingin mengacak-acak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan terus memegang janji Allah. Roh yang ada di dalam hidup kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada dua cara agar kita berkemenangan melalui rohnya ini, untuk mengalahkan, merebut, merampas harta milik Allah ini. Yang pertama melalui iman. Tadi dikatakan dalam Roma pasal yang 10 ayat 8. Iman itu ditaruh di dalam mulut kita. Mari kita perkatakan, hai iblis, engkau enyah dari hadapanku, sebab engkau sudah dilucuti dan diletakkan di bawah kaki Kristus. Itu firman Allah yang mengatakan. Kita harus perkatakan, rajamu si iblis sudah dipatahkan, sudah dilucuti, sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Engkau juga harus tunduk kepada Kristus dan tunduk kepadaku karena aku adalah tubuh Kristus. Kita harus katakan itu. Kita harus mengalahkan kuasa kegelapan ini dengan iman. Yang kedua, melalui kuasa Roh Kudus tadi. Melalui kuasa Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menerima kuasa untuk membabat habis semua kuasa kegelapan, kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk mendatangkan berkat atau merampas berkat-berkat Allah yang sudah dirampas oleh iblis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus percaya ini. Dan di dalam Matius pasal yang 12 ayat 27, kita coba baca supaya lebih abdul. Matius pasal yang, kalau ayat 28 tadi dikatakan bahwa orang kuat yang menguasai rumah orang kaya ini, tapi di sini dikatakan ayat yang 27 dikatakan seperti ini. Sebab jika aku mengusir dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di sini dikatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi Tuhan Yesus pun kalau mengusir setan itu dengan kuasa Roh Allah, dengan urapan Allah. Dan kalau sudah kuasa Allah turun, itu juga kuasa kerajaan Allah
turun. Artinya kekuasaan Allah itu menguasai harta bendanya Allah kembali, merebut kembali, memulihkan, mengembalikan kepada posisinya yang semula, yaitu harta kekayaan Allah yang sedianya disediakan bagi kita sekarang sudah menjadi milik anak-anak Allah. Roh Allah sudah mengusir setan-setan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, luar biasa janji-janji Allah ini. Tapi maukah kita mau berpegang teguh terhadap firman Allah? Maukah kita terus tiap hari mempercayai firman Tuhan? Mau membaca kebenaran firman Tuhan? Doa itu baik saudara. Tetapi kalau doa tanpa kita mendengar firman Allah, imannya memang seger. Tapi untuk tetap kuat itu harus membaca firman Tuhan. Tidak bisa hanya berdoa dan tidak mau mendengarkan firman Allah. Itu dua-duanya harus berjalan beriringan. Yang terakhir saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu dengan iman kita akan memperoleh apa saja yang dijanjikan Allah. Kita coba baca di dalam Matius pasal yang ke-21. Matius 21 ayat 22. Di sini Matius 21 ayat 22 berkata demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Perhatikan baik-baik. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan iman yang kuat, iman yang penuh. Di sini penuh kepercayaan, iman yang penuh. Kamu akan menerimanya. Kalau iman kita kuat, iman kita bertumbuh. Meminta apa saja akan kita terima. Kita akan menerima dari Tuhan. Termasuk kekayaan Bapa yang sedianya sudah disediakan bagi kita, tapi yang bertahun-tahun sudah dikuasai iblis. Dan pada saat Roh Kudus turun, kuasa kerajaan Allah memulihkan, berkat-berkat persediaan yang dirampas oleh iblis itu dikembalikan kepada kita. Dan kita perlu memintanya, mengambilnya. Dan itu pun mengambilnya harus penuh kepercayaan. Untuk memiliki berkat-berkat Allah ini harus penuh kepercayaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam iman. Kita akan coba baca lagi. Ini riwayat, ini contoh, ini yang harus kita tiru. Karena apa yang sudah dialami oleh umat-umat Tuhan yang terdahulu, yang ditulis di dalam Alkitab, yang tidak ditulis dalam Alkitab itu bukan bagian kita. Tapi yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam sejarah, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Allah bisa melakukan kepada umatnya yang zaman dahulu, juga bisa melakukan kepada kita zaman sekarang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka coba di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ini sudah berkali-kali juga sudah saya sampaikan. Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan atau menyebutkan semua tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran. Perhatikan baik-baik ayat yang terakhir ini. Memperoleh apa yang dijanjikan Allah dan menutup mulut singa-singa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang karena iman memperoleh semua yang dijanjikan Allah.
Oh, luar biasa ini janji Allah. Kalau kita iman bertumbuh dan mau menggunakan setiap hari, memimpin kita, membawa kita kepada iman yang selanjutnya, kita akan memperoleh apa saja yang dijanjikan Allah, termasuk masa depan yang baik, jodoh yang baik, pekerjaan yang baik, rumah yang baik, apa saja yang kita butuhkan, kita akan memperolehnya. Amin. Oh, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita malam hari ini menantang hati kita sendiri. Mari berkomitmen, iya, aku setiap hari akan memulai dengan iman di dalam doa, dan mulai saya akan mau belajar membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam Yesua pasal 1 ayat 8, janganlah lupa memperkatakan firman Allah. Memperkatakan itu membaca dan merenungkan dengan hati-hati, maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Syaratnya jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Memperkatakan itu mengucapkan, membaca juga. Saudara, kalau kita tidak pernah membaca, bagaimana kita bisa mengucapkan, memperkatakan? Itu syarat untuk berhasil dan beruntung. Saya percaya saudara yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya akan berhasil dan beruntung. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang sungguh amat baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu bagi hari ini, sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan terus meneguhkan iman kami, menumbuhkan iman kami dan menjadi kuat. Dan kami mau berjalan di dalam iman. Kami mau Engkau tuntun lewat kebenaran firman-Mu. Kebenaran rencana-rencana-Mu yang agung dan mulia bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan tolong jamah hati kami supaya kami tetap mempercayai dengan teguh setiap hari. Kami mau melihat firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Saudara yang tadi pagi tidak ke gereja, sekarang bisa mengikuti ibadah online ini. Saudara akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Taruh dalam amplop dan pegang di tangan saudara. Saya akan berdoa dari tempat ini. Mari kita akan berdoa dan langsung menutup ibadah ini di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami sudah diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini saatnya, waktunya kami akan memberikan buat pekerjaan-Mu. Bahkan mungkin ada yang akan mengembalikan milik Tuhan 1/10. Tuhan terimalah sebagai persembahan dan menjadi milik-Mu yang berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di Sidoarjo lewat gereja-Mu, GSCA Philadelphia Sidoarjo ini. Sesuai dengan janji-Mu terus Tuhan, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Bukan pas-pasan, tapi sampai berkelimpahan yang taat dan setia. Kami percaya Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya dan memberkati pohon anggur mereka. Jangan sampai tidak berbuah, tetapi pohon anggur itu, yaitu mata pencariannya, akan menghasilkan penghasilan yang berkelimpahan. Engkau sekaligus akan menggenapi janji-Mu, akan menjauhkan binatang pelahap, sakit penyakit, pencuri, pembunuh, dan seterusnya. Engkau akan menjauhkan dari kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu ini. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu. Berkati pekerjaan usahanya. Semakin hari semakin lebih baik pekerjaannya. Usahanya semakin berbaik dan berhasil. Pendidikan putra putrinya Tuhan sertai tambahkan hemat kecerdasan supaya putra putrinya juga berhasil.
Jauhkan dari kemalasan, malas belajar dan sebagainya. Tuhan berkati putra-putri kami semua. Juga Tuhan berkati kesehatan kami. Engkau jauhkan dari segala virus apapun, sakit penyakit apapun, gangguan apapun. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan bentengi kami dengan pagar tembok-Mu yang berapi itu. Sehingga tidak ada satupun yang sanggup mengganggu anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kami mohon berkat kemurahan, kebajikan-Mu, Engkau tambahkan di dalam kehidupan kami semua. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan bersama-sama. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus mengalir seperti sungai, penghiburan, pertolongan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, membuat berhasil jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Setiap ibadah ini hari Senin sampai hari Sabtu ada doa puasa di gereja setiap jam 6:30 saudara. Mari kita hanya dengan doa kita sanggup mengatasi segala semua, agar iman kita bertumbuh, kita mengalahkan semua musuh kita. Termasuk Tuhan menyingkirkan, menjauhkan dari kehidupan kita masing-masing binatang pelahap, yaitu masa-masa atau virus COVID yang mengganggu siapa saja itu dijauhkan. Kita akan berdoa. Saya senang kalau saudara bisa datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.